Berlatar di Kansas tahun 1874, kisah diawali dengan memperkenalkan seorang mahasiswa Harvard bernama William yang memutuskan untuk berpetualang mencari jati diri dengan pergi ke sebuah desa terpencil yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai pemburu bison atau sejenis binatang yang mirip kerbau tapi berbulu. Setibanya di sana, Will langsung pergi menemui sahabat lama ayahnya, seorang juragan pengepul bulu bernama kita panggil saja si juragan yang biasa menerima dan membeli bulu-bulu bison dari para pemburu lokal, di mana Will bermaksud untuk meminta bantuan si juragan agar diizinkan ikut dalam sebuah perburuan. Namun karena kegiatan ini sangat berbahaya, harus menempuh perjalanan jauh yang sangat lama, serta pengalaman Will yang masih cetek dan tidak ada apa-apanya, si juragan pun enggan membantu Will karena tidak sanggup bertanggung jawab atas keselamatannya. Tepat saat Will baru keluar dari sana, ia tak sengaja bertemu dengan salah satu pemburu bernama Miller. Ini cucungiknya yang terlihat baru saja selesai menjual hasil buruannya, di mana Will yang sudah jauh-jauh datang ke tempat ini pun tentu tidak ingin perjalanannya sia-sia, sehingga ia nekat mengikuti Miller sampai ke bar hanya untuk mendapatkan kesempatan memiliki pengalaman baru. Sebagai pemuda yang berasal dari perkotaan, Will dengan percaya dirinya menghampiri Miller yang sedang minum bersama asistennya yang bernama kita panggil saja si Abah. Will dengan belak-belakan mengatakan bahwa dirinya sedang mencari petualangan dan merasa jika Miller adalah orang tepat yang bisa memberikan apa yang dia mau. Melihat semangat Will yang tinggi sekaligus bekal uang yang pastinya tidak sedikit untuk bisa sampai ke tempat ini, Miller pun mencoba memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan dengan meminta uang sebesar $500 kepada Will apabila dia ingin ikut dalam perburuan bersamanya. Bukan tanpa alasan, $500 itu katanya akan Miller gunakan untuk membeli kereta kuda, perbekalan, dan satu orang pengupas kulit yang cukup ahli, di mana lokasi yang akan mereka datangi jaraknya sangat-sangat jauh dan sangat melelahkan, sehingga diperlukan persiapan yang matang apabila Will benar-benar ingin ikut dalam perburuan ini. Meski Will punya $500 itu, faktanya hanya itulah sisa uang yang Will miliki saat ini yang tadinya akan ia gunakan untuk biaya makan dan menyewa tempat tinggal. Namun demi untuk mendapatkan petualangan dan pengalaman baru, Will sepakat dengan tawaran Miller untuk berburu ke tempat jauh tersebut. Good. Dan inilah Fred, sang ahli pengupas kulit bison yang akan bergabung dalam kelompok di mana mereka berempat, yaitu Miller, si Abah, Will, dan Fred akan pergi ke suatu lokasi yang terdapat banyak sekali gerombolan bisonnya tapi jarang dijamah oleh para pemburu lain. Alasannya karena lokasi tersebut katanya teramat sangat jauh yang bisa menghabiskan waktu berbulan-bulan untuk bisa sampai di sana. Namun dengan modal $500 yang Will miliki, mereka akan punya cukup persiapan untuk pulang dan pergi meski dengan resiko yang cukup tinggi. Singkat cerita, musim gugur pun tiba. 1 bulan Will dan kawan-kawan melakukan perjalanan. Mereka tiba di sebuah lokasi yang ada bisonnya, tapi masih dalam gerombolan kecil-kecilan, dan itu sama sekali tidak membuat Miller tertarik. Di mana Will sendiri mengalami lecet pada pahanya akibat belum biasa naik kuda dalam waktu lama, sehingga Will harus bisa sabar, mandiri, obati, jangan manja, karena itulah harga yang harus ia bayar untuk petualangan yang diinginkannya. What you got there, saddle rot. Masih di musim gugur, Will dan kawan-kawan memasuki wilayah suku Indian yang katanya terkenal galak dan sangat overprotective terhadap satwa liar, di mana hal itu dibuktikan saat Miller menemukan temannya sesama pemburu sudah terpujur kaku tak bernyawa dengan tulang rusa yang menancap di tubuhnya, lengkap dengan kantong menyanya yang dipotong sebagai simbol penolakan terhadap semua pemburu, sehingga alangkah beresikonya perjalanan ini dengan nyawa sebagai taruhannya. Tak lama, muncullah seorang musafir wanita dan anaknya yang masih kecil mengaku tersesat dan kehausan di tengah tanah gersang yang minim klorofil, yang mana di sini Will akhirnya akan diperlihatkan watak asli dari seorang Miller yang ternyata sentimental ketika ia melarang Will memberikan air minum kepada orang tak dikenal dengan alasan yang tidak masuk akil. We need water.
Below ourselves. Get your hands off that rifle. Miller nampaknya lebih peduli pada kudanya ketimbang ibu dan anak yang membutuhkan, di mana Will sendiri mulai merasa kehausan dan tidak diperbolehkan istirahat lama-lama sampai mereka keluar dari wilayah suku Indian ini. Dan ya, satu hari berlalu tanpa minum air, Will mulai mengalami halusinasi akibat dehidrasi, di mana ia tak sengaja terpisah dari kelompoknya sehingga... Beberapa bulan berlalu, mereka akhirnya tiba di dataran tinggi dengan Will yang tidak perlu khawatir lagi soal air bersih. Namun rintangan nampaknya tidak pernah selesai ketika ia dan Fred harus mendorong kereta kuda yang kesulitan bergerak akibat trek yang cukup menanjak. Dan ya, tepat saat mereka sampai di puncak, akhirnya Will bisa melihat lokasi yang Miller janjikan, yaitu gerombolan bison yang benar-benar tak terhitung jumlahnya. Saking banyaknya, kata gerombolan mungkin kurang cocok untuk menggambarkan pemandangan tersebut. Lebih cocok disebut sebagai pasukan atau tidak jemaah, kawanan, grup, delegasi bison. Asa geuleuh. Mereka langsung mencari tempat untuk mendirikan tenda untuk dijadikan tempat istirahat utamanya. God. Saat sedang istirahat bersama itulah, Fred si pengupas kulit juga akhirnya menunjukkan watak aslinya yang ternyata banyak omong dan terkesan ofensif atau menyinggung. Ketika Fred mengatakan jika si Abah sudah terlalu uzur untuk pekerjaan semacam ini, takutnya mati di perjalanan, Fred malas untuk menguburkan. Maksud hati ingin Fred bercanda, tapi di tengah situasi seperti ini, seharusnya ia bisa lebih menghargai sesama, bukannya menyulut emosi dengan kata-kata yang tidak berguna. Tibalah hari berburu tepat saat rombongan atau delegasi bison tiba di dataran dekat perkemahan. Will akan menjadi asisten Miller yang bertugas menyiapkan peluru, termasuk membersihkan selongsong senapan, di mana Miller yang sudah bertahun-tahun menjadi pemburu pun nampak sangat berpengalaman ketika ia bisa dengan mudah mengetahui atau mengenali bison pemimpin, sehingga ketika leadernya ditembak, maka bison-bison lain tidak punya inisiatif untuk lari jauh dari lokasi tersebut. Will pun disuruh lari ke tenda untuk mengambil seember air untuk membersihkan selongsong senapan. Yang alangkah terkejutnya Will saat kembali ke lokasi tepat saat Miller sudah berhasil membunuh belasan, bahkan mungkin puluhan bison yang pemandangan tersebut lebih mirip seperti pembantaian yang sangat kejam. Dirasa sudah cukup untuk hari ini, Miller pun menyuruh Will untuk mengupas kulit bersama Fred, sekalian belajar cara mengupas kulit bison yang baik dan benar, di mana butuh waktu beberapa hari untuk mengupas kulit bison sebanyak itu, sehingga Will bisa belajar banyak dari petualangan yang ia harapkan ini. Palelol sia karek mimiti ge. Caduk.